Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum ichtiologi. Ibu sengaja untuk membuat video praktikum karena nantinya kalian bisa mengulang, memflashback kembali apa-apa saja yang sudah Ibu jelaskan di video praktikum kita hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum ichtiologi, di mana adapun alat dan bahan yang kita gunakan hari ini, Ibu akan sebutkan alat dan bahan yang pertama itu adalah kertas ya. Kalian harus menyiapkan kertas sebanyak 8-10 lembar ya, 10 lembar. Kemudian akan sebaiknya kalian buat border dari setiap kertas tersebut. Terserah kalian mau berapa senti, yang jelas bisa terlihat rapi jika kalian melakukan membuat gambar atau menulis keterangan dari gambar-gambar yang kita buat nantinya. Kemudian alat tulis menulis ya, ada pensil ataupun pulpen nantinya. Kemudian kalian harus siapkan penggaris, usahakan kalian menggunakan penggaris besi. Kalaupun tidak ada penggaris besi, silahkan kalian bisa menggunakan penggaris plastik. Kemudian alat selanjutnya yaitu nampan ya. Kalau kalian punya nampan, kalian bisa gunakan nampan ya. Kemudian nanti nampan ini kita akan alasi menggunakan kertas berwarna putih. Kemudian selanjutnya itu adalah bahan ya. Ada juga peniti nih. Kalian juga harus menggunakan peniti untuk menahan bagian-bagian dari ikan tersebut. Oke, kemudian bahan yang kita gunakan nanti pastinya kita harus menggunakan ikan ya, sampel ikan. Kalian cukup nanti menggunakan 1 sampel per kelompok. Jadi kalian harus siapkan sampel ikan. Ya, jadi kalian harus menggunakan nanti sampel ikan hanya 1 sampel per kelompok nantinya. Oke. Baik, mungkin kita akan lakukan ya uji coba kita hari ini. Jadi kita lanjut ya. Jadi pertemuan pertama yaitu yang harus kalian lakukan itu kita akan membahas mengenai morfologi ikan. Oke. Jadi modul sudah Ibu share ya kepada kalian mengenai morfologi ikan. Kemudian kalian bisa buka di halaman 37, yaitu ada prosedur pengambilan prosedur untuk melakukan praktikum. Kalian bisa lihat ya, ada sampel ikan. Kemudian apa yang kalian harus lakukan itu sudah ada di halaman 37. Kalian bisa buka. Nah, setelah itu kalian akan melakukan menulis selembar kerja ya. Kalian bisa lihat di lembar praktikum kita di halaman 50 ada lembar kerja. Nah, lembar kerja inilah yang akan kita masukkan. Dimana yang pertama kalau kalian lihat ya, di penjelasan pertama itu adalah mengenai jenis-jenis ikan. Nah, jenis ikan yang kalian gunakan nanti ketua kelompok akan menentukan jenis ikan yang kalian gunakan. Kalian sebutkan jenis ikan, misalkan ikan nila seperti yang Ibu gunakan. Kemudian bentuk tubuh, mungkin kalian juga sudah masuk ya di mata kuliah mengenai bentuk-bentuk tubuh. Kalian juga bisa lihat di penuntun praktikum kita di halaman 22 ada bentuk-bentuk tubuh. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kita memiliki ikan nila. Nah, kalian bisa lihat bentuk tubuh dari ikan nila seperti apa. Apakah berbentuk pipi, berbentuk ular atau sidat, berbentuk picak atau berbentuk torpedo. Ada yang berbentuk tali dan berbentuk pita. Nah, kalian bisa definisikan bentuk ikan tersebut seperti apa. Oke, itu ada di halaman 22. Kemudian kita lanjut, selanjutnya itu adalah bentuk mulutnya. Nah, bentuk mulut sendiri itu sudah ada juga ya di halaman selanjutnya. Kalian bisa lihat bentuk-bentuk mulut dari ikan ya. Nah, bentuk mulut ikan ada yang berbentuk tabung, kemudian ada berbentuk trompet, ada yang berbentuk paruh, ada yang berbentuk gergaji. Nah, kalau misalkan ikan nila tadi tentunya berbentuk tabung ya. Kemudian kita lagi lihat
bentuk mulutnya juga ada yang kalian bisa lihat di halaman 26, ada yang terminal, ada yang subterminal. Kalau terminal berarti dia berada di tengah ya. Kalau subterminal bagian bawah lebih kecil dibanding dengan bagian atasnya. Kemudian yang terakhir ada juga inferior. Kalau inferior itu cenderung dimiliki oleh ikan hiu. Bentuk mulut depannya itu lebih panjang ya, lebih menonjol ke depan dibanding dengan bagian bawahnya. Kemudian ada superior. Ini superior kebalikan dari inferior. Kalau superior bagian bawah lebih panjang dibanding dengan bagian atasnya. Nah, itu adalah bentuk dari mulut. Nah, kemudian kalian lihat lagi lembar kerja kita, lembar kerja yang harus kita isi. Mulut dapat atau tidak dapat disembulkan. Nah, kita lihat lagi nih, apakah mulutnya bisa disembulkan atau tidak. Nah, Ibu memiliki ikan nila ya. Nah, ini terlihat ya ikan nilanya. Ikan nilanya ini apakah bisa mulutnya disembulkan atau tidak. Nah, ini contohnya nih, kalau misalkan seperti ini dia bisa maju ya, bisa menyorong ke depan, itu berarti dia bisa disembulkan. Nah, ini kalian bisa tahu ikannya kalau kalian sudah melihat atau menggerakkan mulut ikan yang kalian miliki nantinya, atau mulut dari sampel ikan yang kalian punyai nantinya. Jadi itu kalian checklist nih. Kalau misalkan bisa disembulkan ya, berarti kalau tidak bisa disembulkan itu tidak apa-apa, kalian sebut tidak. Nah, posisi mulut tadi Ibu sudah sebutkan ya, posisi mulutnya ada yang terminal, ada yang subterminal, superior dengan inferior. Kemudian sungut, ada tidaknya sungut ya. Nah, jadi tidak semua ikan memiliki sungut ya. Ini adalah sungut. Kalau kalian lihat di halaman 25 ya, di penuntun praktikum kita ada ikan yang memiliki sungut, ada juga ikan yang tidak memiliki sungut. Kalau ikan nila yang Ibu punya ini, dia tidak memiliki sungut pastinya ya, dia tidak memiliki sungut. Di bagian hidungnya tidak ada sungut, jadi kita bisa sebutkan dia tidak memiliki sungut. Kemudian kelengkapan sirip. Oke, jadi kelengkapan sirip juga kita amati ya. Pasti kalian sudah tahu ya, di perkuliahan sudah dijelaskan sama Bapak ataupun Ibu mengenai sirip-sirip dari ikan. Kalian bisa lihat ada sirip punggung, oke, ada sirip punggung. Ini kalian bisa lihat sirip punggungnya. Oke, ini terlihat ya, ada sirip punggung, ada sirip ekor, oke, ada sirip dada ya, ada sirip dada, kalian sebut. Sirip perut, ada sirip perut, ya kan, ada sirip perut, sirip dubur. Sudah ada, berarti kelengkapan sirip itu lengkap semuanya. Jadi memiliki semua bagian-bagian dari sirip. Ada sirip punggung, sirip dubur, sirip dada, dan sirip ekor. Kemudian bentuk dari sirip ekor. Oke, kalian bisa lihat ya, bentuk-bentuk dari sirip ekor juga ada di materi kita ya, sudah ada di penuntun praktikum sirip ekor. Nah, ini ada jenis-jenis sirip, kalian bisa lihat. Ini ada jenis-jenis sirip, ini ada di halaman 34. Oke, jadi jenis sirip kalian bisa lihat. Bentuk sirip ekornya ada beberapa jenis. Ada berbentuk membundar atau rondet ya, ada yang membundar atau rondet. Kemudian ada tegak, ada yang tegak. Kemudian ada pointed. Oke, ada tunggali, nih ada semua keterangan di bawah nih. Kemudian ada bercagak. Oke. Kemudian ada yang bercagak ya, ada berlekuk kembar. Ini berlekuk kembar. Nah, kalau misalkan dari sampel Ibu tadi ya, sampel Ibu contohnya sampel sampel ikan nila. Kalau kalian lihat tadi ini ada, dia lurus ya, berarti dia tegak. Oke, itu pun kalian harus melihat sampel ikan kalian nantinya. Jadi sampel ikan kalian harus kalian perhatikan bagaimana bentuk dari siripnya. Oke, kemudian kelengkapan LI. LI itu adalah linea lateralis. Apakah ikan yang kalian miliki itu memiliki
linea lateralis. Kemudian lihat bentuknya, ini dia ada di halaman 35 di penuntun praktikum. Linea lateralis adalah titik-titik yang bergaris pada sampel ikan kita, itu adalah linea lateralis nih. Ini ada jenis-jenis linea lateralis juga berbeda-beda nih bentuknya. Nah, itu kalian bisa isi ya, apa ada linea lateralis atau tidak. Kemudian ciri khusus, kalian bisa lihat juga ciri khususnya. Misalkan nih ikan nila itu misalkan adalah jenis ikan air tawar misalkan. Kemudian ada yang ambil misalkan jenis ikan air laut, silahkan kalian tulis ciri khususnya di sini. Oke, jadi di lembar kerja pertama itu hanya ada satu sampel ikan. Oke, ada satu sampel ikan kalian bisa isi. Kemudian sampel kedua kalian bisa ambil seperti yang ibu sisihkan lagi ya, ada ikan layang ya, ikan layang. Kalian bisa identifikasi lagi sama dengan ikan nila tadi. Jadi jenis nama ikannya apa, misalkan ikan layang, nama ilmiahnya apa, kemudian bentuk tubuhnya seperti apa, pasti berbeda ya dengan bentuk tubuh ikan nila tadi ya, pasti berbeda. Kalian bisa definisikan dia bentuk tubuhnya seperti apa. Oke, jadi itu untuk lembar kerja pertama, yaitu mengenai morfologi ikan. Jadi kalian bisa siapkan bahan-bahan tadi mengenai morfologi ikan. Ya, jadi kalian bisa lihat ya alat-alat yang kita gunakan. Yang pertama yaitu adalah kertas. Sebaiknya kalian ambil kertas. Kalau kalian tidak punya styrofoam, kalian bisa pakai nampan. Kertas kalian simpan di atas nampan tersebut. Kemudian setelah kertas kalian simpan di nampan ya, kalian ambil sampel ikan yang akan kita gunakan. Kemudian sampel ikan ini kita naikkan ke dalam nampan ini. Oke, seperti ini terlihat ya. Setelah ikannya kita simpan di atas nampan, kalian bisa tandai setiap agar bentuk dari siripnya itu bagus. Jadi kalian bisa menggunakan peniti. Ya, ini sampel ikannya sudah terlihat ya, sudah kita rapikan, sudah terlihat sirip punggungnya, kemudian sirip, usahakan semuanya terlihat ya, sirip ekornya juga terlihat, kemudian sirip perut dan sirip dubur maupun sirip dadanya juga terlihat. Jadi kalian pertama gambar ikan tersebut dalam kertas A4, kemudian yang kedua kertas kedua kalian bisa isi lembar kerja yang kita miliki. Jadi kalian gambar dulu secara utuh ya, kalian gambar seperti apa gambarnya. Kemudian di halaman kedua itu adalah lembar kerja yang kedua mengenai morfologi ikan tersebut, yaitu bentuk tubuhnya, kemudian bagaimana ikannya, apakah bisa disembulkan atau tidak, kemudian bagian-bagian tubuhnya harus lengkap ya, sirip-siripnya aja harus terlihat, jenis-jenis dari bentuk ekornya kalian harus tulis, bagaimana bentuk mulutnya, apakah dia terminal, subterminal. Nah, itu kalian harus definisikan dan kalian isi di lembar kerja ke lembar kerja pertama. Oke?